Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damayanti, jurusan Akuntansi Syariah semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0502191015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai CEO atau founder dari Barokah Group di tempat saya bekerja, di mana saya bekerja sebagai manajer admin dan marketing Barokah Group. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Dini Vientiani, MA. Nah, Barokah Group adalah perusahaan bidang kuliner, di mana gerai yang ada di dalam perusahaan ini diantaranya yang pertama mie ayam Juara Wonogiri, dimsum Sultan, dan ayam penyet Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama founder atau owner dari Barokah Group, yaitu Bang Hari. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Hari mengenai perusahaan Barokah Group. Yang pertama itu, jadi Barokah Group itu tahun berapa Bang berdirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Barokah Group ini awalnya di Memakan Padang itu di tahun 2000, sekitar 2005. Cuman dengan berjalannya waktu dan ada beberapa problem, sekarang malahan kita nggak ada punya rumah makan Padang lagi, tapi kita sudah berubah menjadi ayam penyet, mie ayam, dan dimsum di tahun 2005 awal. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, sumber modal dari perusahaan Abang tuh bersumber dari mana? Oke. Awalnya bersumber kita itu mulai dari kaki lima, kurang lebih 2 juta rupiah kita mulai dengan mendorong gerobak. Terus beberapa waktu kita sempat meminjam uang atau ke bank, untuk pengembangan atau beli aset. Ternyata ketika itu kita hanya bernafsu membeli aset, padahal itu salah caranya. Jadi waktu itu kita beli aset, ternyata salah. Dan sekarang kita nggak menggunakan dana bank lagi. Sekarang kita melipat gandakan dari keuntungan kita untuk menambah outlet kita yang sekarang insya Allah akan menjadi 6 outlet. Baik. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu strategi pemasaran dari Barokah Group itu sendiri bagaimana? Sebenarnya nggak ada strategi yang muluk-muluk. Awalnya memang personal branding. Jadi personal branding kita sudah ada. Jadi ketika kita buka, orang tahu itu milik kita, insya Allah ada. Itu dari personal brandingnya dulu. Maksudnya personal branding itu diri kita, orang ngecap, oh ini memang pemain kuliner, seperti itu. Jadi kita sudah tercipta, oh ini memang orang pemain lama gitu, memang pemain kuliner. Jadi itulah personal branding namanya. Jadi itulah salah satunya saya menciptakan personal branding saya, bahwasanya saya benar memang pemain kuliner. Jadi itulah yang marketing utamanya. Jika orang udah tahu kita menjadi seorang pemain kuliner, ya apapun yang kita buka orang akan antusias kan? Seperti itu. Nah, yang berikutnya ya sekarang kita berambah ke media sosial, kita iklan-iklan kayak seperti radio, kita endorse, menambahnya kita lebih sering endorse saat itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menghadapi pesaing? Saat ini kan banyak yang buka kuliner. Nah, bagaimana caranya menghadapi pesaing di era saat ini? Oke. Sebenarnya yang jadi masalah tidak ada saingan, tidak ada pesaing, tidak ada kompetitor. Sebenarnya saingan yang paling susah itu adalah di diri kita sendiri, di tim kita sendiri. Bahwasanya kalau kita memberikan service excellent kepada customer, membuat produk yang bagus, service excellent, ada handling komplain, ada pelayanan yang baik, insya Allah saingan itu nggak ada sih sebenarnya. Karena memang yang susah itu memanage tim kita sendiri, internal kita sendiri. Karena kita memang tidak akan lihat ke kompetitor, karena kompetitor itu akan membuat kita semakin lambat kalau kita cuma memperhatikan kompetitor. Lebih baik kita fokusnya kepada internal untuk pengembangan usaha kita. Kita tidak akan melihat kompetitor seperti apa, tapi kita memang lihat tren seperti dimsum saat ini. Kita lihat trennya lagi bagus. Kalau
Seperti itu tahun lalu kita mie ayam. Kita lihat, kita survei, ternyata mie ayam bagus, mie bakso bagus. Jadi kita beralih ke mie ayam. Sekarang kita lihat trennya dimsum. Terus kita pun beralih menambah untuk outlet dimsum. Kenapa? Memang salah satu trend center kan harus kita benahi gitu loh. Jangan sampai kita tidak ada inovasi. Kalau nggak inovasi kita mati gitu loh. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bang, tentang pelayanan dari Barokah itu sendiri. Iya. Sebenarnya kita masih memperbaiki diri. Sebenarnya pelayanan kita juga masih banyak yang masih banyak yang belum bagus. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri. Tadi saya bilang dari service excellence, dari handling komplain, dari gimana karyawan, dari mana customer komplain kita bisa menghandle-nya supaya mereka yang awalnya kecewa akhirnya jadi marketing bagi kita. Tapi ya pinter-pinter lah kita. Tapi kita masih banyak belajar dari pelayanan. Karena kita memang belum sempurna, terus belajar dan terus belajar. Baik, Bang. Jadi itu saja pertanyaan malam ini. Terima kasih kepada Bang Hari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey para penikmat makanan, terutama buat para penikmat mie ayam dan bakso. Ingin menikmati aslinya rasa mie ayam dan bakso? Wajib nih cobain mampir ke Mie Ayam Juara Wonogiri. Mie-nya diproduksi sendiri atau homemade. Baksonya bener-bener 100% daging sapi asli, higienis dan dijamin halal. Tersedia berbagai jenis mie ayam, mulai dari yang komplit, ada juga mie ayam telur, mie ayam bakso.